Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alun Afifah, NIM T2019-8017 dari Biologi 1. Di sini saya akan memenuhi tugas fisiologi tumbuhan yaitu fotorespirasi. Berikut adalah pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan rangsangan terhadap laju respirasi di mana CO2 yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan yang terang maupun keadaan gelap. Fotorespirasi dapat berlangsung bersama-sama dengan respirasi biasanya atau glikolisis, daur Krebs, dan rantai respirasi. Proses ini merupakan inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung proses fotosintesis atau glukosa. Istilah respirasi adalah istilah yang negatif karena mereka senantiasa sangat merugikan pada proses penggunaan energi cahaya pada organisme fotosintetik dalam memfiksasi karbon dioksida untuk mensintesis karbohidrat. Fotorespirasi menyebabkan hilangnya hingga setengah dari karbon yang telah difiksasi dengan mengorbankan energi cahaya. Fotorespirasi seolah-olah memporak-porandakan pekerjaan fotosintesis. Respirasi mulai terjadi ketika suhu udara meningkat atau memanas dalam kondisi suhu sedang. Ketika tanaman C3 memiliki cukup air dan pasokan karbon dioksida melimpah, maka fotorespirasi tidak menjadi masalah. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer pada suhu normal adalah sekitar 360 ppm. Berdifusi secara bebas melalui stomata daun dan melintasi membran kloroplast. Sementara itu, air berdifusi keluar melalui stomata. Tetapi selama kondisi panas dan kering, stomata menutup untuk mencegah kehilangan air dan berlebihan. Dan fiksasi karbon yang berkelanjutan dalam siklus Kelvin secara dramatis mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida di dalam sel daun. Ketika kadar karbon dioksida mencapai tingkat krisis, yakni sekitar 50 ppm, maka Rubisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan mulai mengikat oksigen pada fotorespirasi Rubisco. Pada fotorespirasi Rubisco meningkat oksigen lalu mengoksidasi ribulosa difosfat menjadi 3 faktor, yaitu berserat dan fosfogliserat langsung masuk ke jalur siklus Kelvin, tetapi menempuh jalur panjang memutar yang melibatkan 3 organ yang berbeda, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Ketika di mitokondria, proses ini melepaskan karbon dioksida seperti halnya pada proses respirasi sel. Oleh karena itulah dinamakan fotorespirasi. Meskipun dalam proses jalur memutar balik pada fotorespirasi, beberapa potong diserap kembali ke siklus Kelvin, tetapi proses fotorespirasi menyebabkan Rubisco beroperasi hanya sekitar 25% saja. Dari tingkat optimalnya terdapat 8 reaksi kimia yang terjadi pada fosfodikolam dan fotorespirasi sehingga akhirnya masuk ke dalam siklus Kelvin. Sementara itu, 3 fosfogliserat yang berbentuk dalam kloroplas diubah menjadi ribulosa difosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Kelvin. Amonia dan alfa ketoglutarat diubah menjadi glutamat dalam kloroplas. Pada proses fotorespirasi menggambarkan proses biokimia yang diinduksi cahaya mengubah 2 fosfoglikolat menjadi 3 fosfogliserat dan tidak bertugas O2 dan melepaskan CO2. Fotorespirasi merupakan jalur utama metabolisme pada banyak tumbuhan. Fotorespirasi diinisiasi oleh kompetisi O2 dan CO2 di daerah aktif enzim Rubisco yang menghasilkan 2 fotoglikolat dalam jumlah besar pada siang hari. Pada nyata berperan sebagai proses perbaikan sisa atau metabolisme yang mengubah produk sampingan fosfoglikolat yang berubah menjadi fosfogliserat yang menjadi perantara siklus Kelvin Benson yang berguna. Namun fotorespirasi juga menunjukkan adanya sebagian besar C
dan NH3. Fotorespirasi secara kuantitatif dapat menurunkan fotosintesis hingga 30% pada konsentrasi atmosfer C, O2 dan O2 saat ini dan bahkan lebih pada suhu tinggi. Berikut ini adalah faktor internal. Yang pertama yaitu faktor protoplasmik, yaitu jumlah protoplasma di dalam sel yang dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sehingga berpengaruh pada usia tanaman. Yang kedua yaitu konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Maksudnya yaitu konsentrasi substrat akan mempengaruhi laju respirasi. Jadi semakin banyak konsentrasi substrat, maka makin cepat pula laju konsentrasi. Begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah faktor eksternal. Yang pertama yaitu temperatur suhu. Semakin suhu naik, maka laju respirasi juga semakin naik. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu cahaya. Yang ketiga konsentrasi oksigen dan karbon dioksida di udara. Yang keempat terjun air. Yang kelima yaitu luka pada tanaman. Itu juga termasuk faktor yang mengaruhi laju respirasi. Berikut ini adalah dampak positif dari fotorespirasi. Yang pertama yaitu menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak mendapatkan cahaya. Tumbuhan yang tidak dapat atau tidak mampu berfotorespirasi akan lebih mudah ketika terkena radiasi matahari yang berlebihan dalam tumbuhan normal. Fotorespirasi dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi kerusakan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan. Dampak positif yang kedua yaitu dapat menyediakan O2 dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang sehingga sebagai daur ulang atau efisiensi. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Berikutnya adalah dampak negatif dari fotorespirasi. Yang pertama yaitu hingga saat ini fotorespirasi bersaing dengan karbon dioksida atau CO2 sehingga membuat fotosintesis kurang efisien. Hal ini dikarenakan sebanyak 30-50% dari total karbon yang digunakan pada fotosintesis hilang oleh respirasi pada tumbuhan normal. Yang kedua yaitu proses fotorespirasi distimulasi oleh cahaya dan suhu yang meningkat dan cukup tinggi. Dengan demikian, maka secara tidak langsung proses fotorespirasi tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Cukup sekian penjelasan dari fotorespirasi kali ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.